السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang arkanus salat wa wajibatiha wa sunaniha. Rukun-rukun salat, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang arkanus salat, rukun-rukun salat. Dan kita mengatakan bahwa rukun ini yang tidak bisa gugur. Apakah orangnya itu dia jahil atau dia sengaja atau dia lupa. Apabila dia tidak melaksanakan rukun itu maka salatnya tidak sah. Dan kita menjelaskan bahwa rukun ini jumlahnya ada berapa ya ikhwah? Berapa? 14. Sekarang kita akan memasuki wajibatus salat, kewajiban-kewajiban salat. Wajibatus salat ini adalah thamaniyah. Jumlahnya ada 8. Tabtulus salat bitarkiha amdan. Kewajiban-kewajiban salat ini apabila sengaja tidak dikerjakan maka salatnya itu batal. Wa tasqutu sahwan wa jahla. Dan dia gugur jika orangnya lupa atau jahil. Kalau rukun bisa dia gugur? Tidak bisa dia gugur. Dia jahil, dia lupa, dia tidak gugur. Kalau yang wajibatus salat, kewajiban-kewajiban salat ini dia gugur jika dia lupa atau dia jahil. Namun diganti dengan apa? Diganti dengan sujudus sahwu. Penggantinya. Yang pertama, jami'ut takbirat ghaira takbiratul ihram.
semua takbir kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini hukumnya apa tadi? Dia rukun. Ya. Jadi takbir yang ada di dalam salat itu adalah wajib. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diadakan agar dia diikuti. Ya, perhatikan kata diikuti ayo ikhwah. Maka imam itu tidak boleh didahului, haram didahului. Bergerak sebelum imam itu adalah haram. Kemudian telat mengikuti imam. Imam sudah ruku, dia masih saja membaca Al-Fatihah. Ini juga tidak boleh, ini haram. Barengan bersama imam juga tidak boleh. Ya. Yang namanya imam dia di depan, dia dahuluan bergerak. Kalau bergerak bersamaan dengan imam berarti bukan imam namanya, itu teman namanya. Kemudian yang keempat adalah mutaba'ah, mengikutinya. Apa arti mengikuti? Mengikuti artinya apabila dia sudah melaksanakan rukun itu barulah kita lakukan. Perhatikan di sini apa kata Rasulullah SAW, fa idza kabbara fakabbiru. Apabila dia sudah takbir barulah kalian bertakbir. Begitu juga kalau dia ruku, apabila dia sudah ruku barulah kalian bergerak untuk ruku. Jangan mendahuluinya, jangan membarenginya, jangan juga telat mengikutinya. Ya. Wali hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Ikrimah, dan juga berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah mengatakan, ra'aitu rajulan 'inda al-maqam. Aku melihat seseorang dia salat di al-maqam. Al-maqam maksudnya di sini maqam Ibrahim. Ya, yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Aku melihatnya setiap dia turun dia mengatakan Allahu Akbar, setiap dia bangkit dia mengatakan Allahu Akbar. Orang yang dilihat oleh Ikrimah, ada seseorang dia salat di maqam Ibrahim, apakah di depannya, di belakangnya, di sampingnya, tidak dijelaskan. Yang jelas dia salat di maqam Ibrahim. Ikhwani fillah azakumullah. Di sini ada orang-orang yang salah. Maqam dikira itu adalah kuburan. Maqam di sini adalah tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam. Karena Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim itu adalah batu yang disusun, yang satu di atas yang lainnya. Sehingga apabila Ka'bah ini sudah tinggi, susunan batu ini sudah tinggi, dia membutuhkan sesuatu untuk dia berdiri di atasnya. Maka diambillah batu yang digunakan oleh Ibrahim alaihissalam untuk berdiri di atasnya, untuk menyusun batu-batu itu. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kakinya Ibrahim alaihissalam membekas di batu itu. Jadi maqam maksudnya adalah tempat berdiri, bukan maqam yang artinya kuburan. Ya, karena banyak orang-orang yang mengatakan, coba lihat, ini orang-orang salafi ini tidak membolehkan kita salat di masjid yang ada kuburannya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, dirikanlah salat di maqam Ibrahim. No, maqam dikira itu adalah kuburan, padahal maqam itu adalah apa? Batu yang digunakan oleh Ibrahim alaihissalam untuk berdiri di atasnya, bukan maqam artinya kuburan. Ya. Nah, Ikrimah ini dia bercerita, aku melihat seseorang yang salat di maqam Ibrahim.
Ya, setiap kali dia turun, setiap kali dia bangun, dia selalu mengatakan Allahu Akbar. Wa idza qama wa idza wada'a, apabila dia bangun dan apabila dia meletakkan, ya, dia mengatakan Allahu Akbar, meletakkan tangannya, meletakkan wajahnya, dia mengatakan Allahu Akbar. Fa akhbartu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lalu aku menceritakan hal ini kepada Ibnu Abbas tentang yang dia lihat dan tentang yang dia dengar. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Dia mengatakan, awalaysa dzalika salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam la ummalak? Bukankah demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Semoga engkau terputus dari kasih sayang. Ya. Jadi maksudnya begitu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Jadi ini menunjukkan bahwa takbir itu adalah wajib. Karena orang ini setiap kali dia turun, setiap kali dia bangun, dia mengatakan Allahu Akbar. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain dikatakan, sallaitu khalfa syaikhin bi Makkah. Aku salat di belakang seorang yang tua di kota Makkah. Siapa orang tua ini tidak dijelaskan sama dia. Lalu dia mengatakan, fakabbara 22 takbirah. Dia mengucapkan Allahu Akbar 22 kali. Ya, 22 kali dia mengatakan Allahu Akbar. Jadi ini adalah salat yang rakaatnya 4. Di setiap rakaat ada 5 takbir. Ya, takbir untuk ruku dan 2 takbir untuk sujud dan 1 takbir untuk duduk di antara 2 sujud. Kemudian takbir untuk bangkit lagi, untuk bangun. Ini 5 di setiap rakaat. Ya. Kemudian ditambah lagi yang 2 itu takbiratul ihram dan takbir bangun dari sujud. Bangun dari tasyahud. Ya, yang sekarang di hadis berikutnya dirincikan. Jadi orang yang dilihat itu dia takbir 22 kali. Faqultu li Ibnu Abbas. Lalu aku menceritakan hal ini kepada Ibnu Abbas. Kemudian dia mengatakan, faqultu li Ibnu Abbas, lalu aku mengatakan kepada Ibnu Abbas, orang itu dia bodoh itu. Ya. Yang takbir 22 kali itu. Lalu Ibnu Abbas ini marah dia mendengar kata-kata itu. Thaqilat ka ummuk. Semoga engkau ditangisi oleh ibumu. Ya. Sunnatu Abil Qasim. Itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini dia tidak tahu, dia belum tahu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di setiap rakaat itu ada 5 takbir. Dia belum tahu orang ini, makanya dia mengatakan orang itu dia bodoh. Ini di zaman para sahabat. Lalu bagaimana di zaman kita sekarang ini ayo ikhwah? Kalau orang yang hidup di tengah-tengah sahabat, di mana iman itu berada di puncaknya, ilmu agama itu berada di puncaknya, ada orang-orang yang jahil tentang apa? Tentang salat yang dilaksanakan 5 kali sehari. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di zaman sekarang? Jadi kalau ada orang-orang yang jahil yang tidak tahu tentang salatnya di zaman sekarang ini, ya maklumilah. Karena yang hidup di zaman para sahabat saja ada yang sunnah-sunnah yang dia tidak tahu. Ya. Kemudian jelas sampai di sini ayo ikhwah. Wali hadits Abi Hurairah, juga berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun berdiri untuk melaksanakan salat, yukabbiru hina yaqum. Dia takbir ketika dia berdiri. Ini satu. Takbir yang pertama. Kemudian
thumma yukabbiru hina yarka', lalu dia mengatakan Allahu Akbar ketika dia ruku', thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', lalu dia mengatakan sami'a Allahu liman hamidah apabila dia mengangkat tulang punggungnya dari rukuknya. Thumma yaqulu huwa qa'im, lalu dia mengatakan ketika dia berdiri, Rabbana lakal hamd. Setelah itu, thumma yukabbiru hina yahwi, lalu dia takbir ketika dia turun. Ini sudah berapa? 3. Kemudian, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, lalu dia takbir lagi ketika dia mengangkat kepalanya. Berapa sudah? 4. Thumma yukabbiru hina yasjud, kemudian dia takbir ketika dia sujud. Ini 5. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian dia takbir ketika dia mengangkat kepalanya dari sujudnya maksudnya. Thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha, dia lakukan demikian di semua salatnya itu, dari rakaat yang pertama sampai rakaat yang terakhir. Thumma yaqdiha, sampai dia berakhir. Wa yukabbiru hina yaqumu min ats-tsintain ba'da al-julus, lalu dia mengatakan Allahu Akbar ketika dia bangun dari duduknya, dari duduk di 2 rakaat. Maksudnya duduk apa ini? Duduk tasyahud yang pertama. Ya, jadi semua itu adalah 5 takbir ditambah dengan takbiratul ihram dan takbir apa? Takbir apa? Bangun dari tasyahud. Ya, jadi dia mengatakan 22 takbir. 22 takbir, di setiap takbir ada 5 takbir, 4 rakaat. Ya, 4 kali 5 20, ditambah 2 takbir lagi, takbiratul ihram dan takbiratul tasyahud. Jadi berapa jadinya? 22. Jelas ayolah ikhwah? Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, qaulu subhana rabbiyal azim fi ruku', mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika ruku'. Li hadits Hudzaifah yarfa'uhu, berdasarkan hadits Hudzaifah yang dimarfu'kan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Nabi mengatakan pada rukuknya subhana rabbiyal azim. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma ar-ruku'a fa'azzimu fihi ar-rabb, adapun ruku' maka agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya katakanlah subhana rabbiyal azim. Ya, jadi ini kewajiban yang kedua, yaitu mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika ruku'. Yang ketiga, kewajiban yang ketiga, qaulu sami'a Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid. Ya, mengatakan sami'a Allahu liman hamidah. Siapa yang mengatakan sami'a Allahu liman hamidah ini? Imam dan munfarid. Makmum apa dia katakan? Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Ya, jadi sami'a Allahu liman hamidah ini bagi imam dan munfarid, orang yang salat sendirian. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu, ini berdasarkan hadits Abi Hurairah yang dimarfu'kan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah idza rafa'a sulbahu min ar-ruku'i. Dia mengatakan sami'a Allahu liman hamidah apabila dia angkat atau bangkit dari rukuknya.
Ini yang ketiga. Yang keempat, munfarid. Adapun imam dan yang munfarid ini berdasarkan hadis Abi Hurairah yang dimarfu'kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengatakan thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd. Ya. Dan dia mengucapkan dan dia mengatakan ketika dia sedang berdiri atau di saat dia berdiri, rabbana lakal hamd. Ini bagi al-imam dan al-munfarid. Wa ammal ma'mum, apa dalilnya bahwa ma'mum juga mengatakan rabbana lakal hamd? Ini juga berdasarkan hadis Anas yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila dia mengatakan atau imamnya mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, maka katakanlah kalian itu siapa maksudnya? Ma'mum. Ya, rabbana walakal hamd. Jelas ayyuhal ikhwah. Ya. Jadi rabbana walakal hamd ini diucapkan oleh siapa? Imam, makmum, juga diucapkan oleh munfarid. Yang kelima, qaulu subhana rabbiyal a'la fis sujud. Mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ini berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, di mana dia mengatakan thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, kemudian dia mengatakan subhana rabbiyal a'la ketika dia sujud. Ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan nuhitu an qiraatil Qur'an. Aku dilarang membaca Al-Quran raki'an wa sajida. Aku dilarang membaca Al-Quran di saat aku ruku', di saat aku sujud. Amma sujud fa'azzimu fihi ar-rabb. Amma ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku' maka agungkanlah Allah, bacalah subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud fa akthiru fihi minad du'a. Adapun sujud maka perbanyaklah doa. Faqamina an yustajabu lakum, maka doa kalian pantas sekali untuk dikabulkan. Di awal hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku dilarang membaca Al-Quran di saat aku ruku atau sujud. Namun ayolah ikhwah, jika ada doa-doa yang di dalam Al-Quran, boleh kita membacanya apa enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun wa turi sinin, diawali dengan bismillah, atau tidak diawali dengan bismillah, langsung dia baca wattini wazzaitun wadduha wal laili idza saja. Ya, ini bukan doa-doa, tapi doa-doa yang ada di dalam Al-Quran boleh, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, atau doa-doa yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini boleh bagi kita untuk apa? Untuk membacanya. Jadi ketika dia sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Yang keenam, qaulu rabbighfirli baina sajdatain. Mengucapkan rabbighfirli antara dua sujud.
Ini berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang dimarfu'kan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wa kana yaqulu rabbighfirli rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Ini salah satu doa yang dibaca di antara doa sujud. Begitu juga doa-doa yang lain ini wajib untuk dibaca. Ya, boleh lebih dari 2 kali, boleh. Ya, 5 kali sudah dibaca, belum juga imamnya bangun, boleh lagi dibaca lagi. Ya, ini yang ke-6. Yang ke-7, at-tasyahhudul awwal, tasyahud yang pertama. Ini adalah wajib berdasarkan hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, dia mengatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqula idza jalasna fi rak'atain. Kami diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan apabila duduk di 2 rakaat atau di rakaat yang kedua. Ya, apa itu yang diajarkan? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini yang dibaca di tasyahud yang pertama. Kalau mau ditambah Allahumma salli ala Muhammad juga tidak apa-apa. Ya, tapi kalau dia baca sampai di sini ini sudah cukup. Juga wali hadits Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Hadits Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati adh-dhuhri wa alaihi julusun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di rakaat yang kedua pada salat zuhur. Pada salat zuhur dia bangun, dia tidak duduk tasyahud yang pertama. Ya, bangun dia. Falamma atamma salatahu sajada sajdatain yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallim. Lalu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan salatnya, dia sujud 2 kali. Sujud apa ini? Sujud sahwi. Yukabbiru fi kulli sajdah. Dia mengatakan Allahu Akbar setiap kali dia akan sujud. Wa huwa jalisun, dan dia duduk sebelum dia salam. Jadi sujud sahwinya itu sebelum dia salam. Wa sajadahuma an-nasu ma'ahu makana ma nasya minal julus, dan makmum-makmumnya juga ikut sujud. Kata perawinya, ini sebagai pengganti bangunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rakaat yang kedua tanpa duduk tasyahud. Jadi ini penggantinya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang wajib itu kalau dia ketinggalan diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Yang ke-8, al-julusu lit-tasyahhudil awwal, duduk untuk tasyahud yang pertama. Berdasarkan hadis Buhainah. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Buhainah yang tadi. Qama fi salati adh-dhuhri wa alaihi julusun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bangun dari rakaat yang kedua padahal seharusnya dia duduk. Falamma atamma salatahu, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, ya, sajada sajdatain, Nabi sujud 2 kali, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis.
Ya, Nabi sujud 2 kali, dia setiap sujud itu dia mengatakan Allahu Akbar, ya, di saat dia duduk sebelum dia salam. Wa sajadahu man nasu ma'ahu, dan orang-orang ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pengganti yang dilupakan. Kalau dia sunnah tidak perlu diganti. Jadi ini menunjukkan bahwa tasyahud yang pertama itu adalah apa? Wajib. Ya. Kemudian kita masuki sekarang sunanus shalah. Sunnah-sunnah di dalam salat. Sunnah-sunnah ini ada aqwal, ada af'al. Sunnah-sunnah ini yang ada yang ucapan, ada juga perbuatan. Wala tabtulu salatu bitarki syai'in minha amdan wala sahwan. Salatnya tidak batal jika dia sengaja meninggalkannya, tidak mengerjakannya, atau dia lupa. Ya, karena ini adalah sunnah, tambahan pahala kalau dia mengerjakannya. Wa sunanus salati hiya ma'ada syurut wal arkan wal wajibat. Sunnah-sunnah salat ini adalah selain yang syarat, rukun dan wajibat, itu semuanya adalah sunnah. Selain yang rukun, selain yang syarat, selain yang wajib, maka itu semuanya adalah apa? Sunnah. Sebagai berikut ini. Yang pertama, raf'ul yadaini hadwal mankibaini awil udhunain. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, ya, ma'a takbiratul ihram, di saat takbiratul ihram, atau wa 'inda ruku', ketika ruku', wa 'inda raf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku', wa 'inda al-qiyam min at-tasyahhudil awwal, dan bangun dari tasyahud yang pertama. Ini semuanya adalah sunnah. Ya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika turun untuk ruku', ketika bangun dari ruku', dan ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Ini semuanya adalah sunnah. Ya, jadi jangan antum salahkan, wah kamu ini bid'ah. Kenapa? Kenapa enggak mengangkat tangannya ketika bangun dari ruku', dari ruku' atau dari tasyahud yang pertama? Ini adalah sunnah. Ya, dia kerjakan dia dapat pahala, tidak dia kerjakan dia tidak mendapatkan dosa. Yang kedua, wad'ul yadil yumna 'ala al-yusra 'ala as-sadr. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ini adalah sunnah. Ini yang sudah kita sampaikan berdasarkan hadis Wa'il dan hadis Sahal. Yang ketiga, an-nadhar ila mawdi' as-sujud fi as-salat. Memandang ke arah atau ke tempat sujud di dalam salat. Ini sunnah. Kalau dia memandang ke dekat kakinya atau lebih ke depan lagi, ini enggak jadi masalah. Ya, karena memandang ke tempat sujud itu adalah apa? Sunnah. Alangkah bagusnya jika dia memandang, pandangannya tertuju ke tempat sujudnya, alangkah bagusnya. Namun jika dia memandang ke arah, dia nunduk sedikit sehingga dia memandang ke arah kakinya, apakah salatnya itu batal? Tidak. Ataukah dia lebih ke depan sedikit yang dia lihat, apakah salatnya salah? Tidak. Ini membabil afdaliyah, lebih afdal dia pandangannya itu tertuju ke tempat sujudnya. Ya. Namun ikhwani fi din azakumullah, bukan berarti ini sunnah lalu boleh kita memandang ke kiri ke kanan, tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan,
hendaklah orang-orang berhenti memandang ke atas ketika dia salat, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyambar pandangan mereka. Ini menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. Ya, jika dia memandang ke sesuatu sehingga membuat dia terlena. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat, tiba-tiba setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bawa baju ini dan tukarkan saya dengan ambijaniyati Abi Jaham. Tukar dia baju ini dengan bajunya Abi Jaham. Kenapa? Karena baju yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada garis-garisnya. Itu membuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dia terganggu dengan apa? Motif-motif yang ada di baju. Padahal sudah jelas, sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling khusyuk di dalam salatnya. Bisa dia tergoda, terganggu konsentrasinya gara-gara motif yang ada di baju itu. Lalu bagaimana kalau Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat motif-motif baju kita yang aneh-aneh di zaman sekarang ini? Ya, la ilaha illallah. Yang keempat, du'aul istiftah. Ini adalah sunnah. Yang kelima, at-ta'awudz minasyaitan. Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sunnah. Yang keenam, al-basmalah. Membaca bismillah. Ini juga sunnah. Yang ketujuh, qaulu amin ba'da qiraatil Fatihah. Mengucapkan amin, mengatakan amin setelah membaca Al-Fatihah. Ya, yajharu fil jahriyah wa yusirru fis sirriyah. Ketika salat itu jahar dijaharkan, dan ketika salat itu sirriyah disembunyikan. Ya. Yang ke-8, qira'atu suratin ba'da al-Fatihah fi ar-rak'atain al-ulayain. Membaca surah setelah membaca Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama. Ya. Ini sunnah membaca surah. Yang ke-9, al-jahru bil qiraati fi salatil jahriyah. Menjaharkan bacaan di salat al-jahriyah. Maghrib jahriyah apa enggak? Jahriyah. Ya, misalnya antum datang, orang sudah selesai salat maghrib, antum akan salat sendiri. Boleh antum jahar? Silahkan boleh. Mau sir? Boleh juga. Ya. Yang ke-9, al-jahru bil qiraati fi salatil jahriyah. Menjaharkan bacaan pada salat yang jahriyah. Yang ke-10, al-israru fi salati sirriyah. Ya. Menyembunyikan, merahasiakan bacaan pada salat yang sirriyah. Ya. Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaannya pada salat sirriyah. Bukan berarti dia besar, sekedar diangkat sedikit suaranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sahabat-sahabatnya mengetahui dia sedang membaca. Misalnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu dia baca ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Diperdengarkan beberapa ayat saja. Ya. Wa annahum kanu ya'rifuna qira'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati adh-dhuhri wal 'ashr bi ittirabi rihyatihi. Dan Nabi sallallahu dan sahabat-sahabat mereka
mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca apabila mereka melihat gerakan-gerakan jenggotnya dari belakang. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sedang membaca ini. Jadi dilihat apa? Dari jenggotnya yang bergerak. Berarti kalau jenggotnya bergerak, apa namanya ini? Rahangnya bergerak. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jenggotnya itu lebat. Ya. Sehingga ketika bergerak rahangnya ikut jenggotnya itu bergerak. Nasallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang apa? Yang mencela jenggot. Ya, apa katanya? Semakin lebat jenggotnya semakin bodoh. Berarti Nabi itu dia bodoh karena dia lembat jenggotnya. Na'udzubillah, amalahu Allah bima yastahiq. Kemudian yang ke-11, as-saktatul latifah ba'da al-faraghi min al-qira'ati kulliha. Diam sejenak setelah setiap bacaan Al-Fatihah, diam sejenak, kemudian lanjutkan. Begitu selesai dari surah, diam sejenak, baru Allahu Akbar. Ya, ini imam dan munfarid diperhatikan ini. Jadi setiap selesai bacaan, diam sejenak. Waladhdallin, amin. Diam sejenak. Untuk sekedar apa? Nafasnya bisa normal kembali. Kemudian baca lagi surah. Sampai selesai surahnya, diam sejenak untuk apa? Menormalkan nafasnya kembali. Habis waktu saya ini? Habis waktunya? Baik, ini saja terakhir. Yang ke-12, wad'ul yadaini mufarrajatai al-asabi' 'ala ar-rukbatain ka'annahu qabidun 'alaihima. Merenggangkan jarinya, kemudian seolah-olah menggenggam lutut. Ya, merenggangkan jari-jari. Ini sunnah. Kalau dia merapatkan jarinya kemudian dia memegang juga tidak apa-apa. Ketika dia ruku seolah-olah dia memegang apa? Memegang lututnya. Ya. Ikhwani fi din azzakumullah. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh sahabat itu ketika dia ruku dia lurus. Ya, sehingga apabila ditumpahkan air di sini air itu tidak akan apa? Tidak akan mengalir saking lurusnya, kata sahabat itu. Namun banyak di antara ikhwan-ikhwan kita ini ketika dia ruku dia rendah sekali rukunya. Ini salah ayyuhal ikhwah. Ya, ruku itu harus dia lurus. Ya, saking lurusnya kata sahabat itu jika kita tumpahkan air itu tidak akan mengalir saking lurusnya. Ya, namun banyak di antara ikhwan-ikhwan kita yang keliru, mungkin dia tidak sadar, ya kita ingatkan. Ya, itu adalah salah. Ya, jangan rendah sekali. Ikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Lihatlah salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.